Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu alaihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini kita melanjutkan karena alhamdulillah sangat kita syukuri kajian kita pada kitab Arba'in Nawawi sudah kita khatam dan selesaikan, sehingga kita tengok dengan segala pertimbangan dan sebagainya. Maka insya Allah di beberapa majlis berikutnya kita akan bahas fikih sunnah, yang mana secara keseluruhan dan umumnya ingin menengok kembali, mengevaluasi ibadah keseharian kita, yang mana sama-sama kita cocokkan antara ketentuan dan panduan yang semestinya dengan yang sementara ini kita kerjakan. Kalau cocok berarti semakin yakin, kalau kurang pas berarti agak didekatkan, kalau kurang sempurna berarti ditambahin. Kira-kira begitu. Nah, dari kitab fikih yang ada kita pakai fikih sunnah, karena kitab fikih sunnah ini menyantumkan bahkan perbandingan 4 mazhab dan dipilih yang bagus. Cuma tidak terlalu bertele-tele. Sekedarnya yang penting kita menyadari, biar kalau ini dikemukakan kita tidak kaku tapi luwes, yang mana kesemuanya variasi sama-sama diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan istilah khilafiyah. Tapi khilafiyah yang variasi sama-sama bolehnya, dan itu pun mestinya tidak hanya di masalah fikih. Sebetulnya masalah membaca Quran itu juga ya terjadi, yang disebut dengan qiraah sab'ah. Dengan jalur dan riwayat yang ini, maka ayat ini bacanya demikian, tapi dengan riwayat jalur yang ini bacanya agak beda. Tapi kalau sudah di luar riwayat yang mutawatirah ini, ada yang mengatakan 7, ada yang 10. Kalau di luar itu namanya syadzah. Gampangannya kita nyebutnya ngawur, istilahnya begitu. Lah kita lebih konsen kepada ke tatanan ibadah ritual kita. Mari kita sama simak dan cocokkan. Yang mana pertama sekali yang dibahas adalah kitabut thaharati. Artinya thaharah adalah bersuci. Maksudnya bersuci, membersihkan diri dari segala kotoran. Nah, ternyata kalau ditelusuri bentuk-bentuk kotoran itu ada yang berwujud, ada yang tidak. Berwujud itu namanya najis. Najis nanti rupa-rupa, termasuk air kencing, kotoran, darah, nanah, bangkai, sana itu. Maka kalau kena itu hendaknya dibersihkan.
Cara membersihkannya gimana? Nanti namanya izalatun najasati. Ya berarti nanti dioset begini, setelah dioset baru dengan air. Kotoran yang tidak kelihatan itu disebut dengan hadas. Hadas walaupun dipantengin nggak kelihatan, celingak-celinguk nggak kelihatan, tapi status orangnya disebut kotor. Misalnya buang angin, pss. Jadi kentut kok ditengok-tengok begini ya nggak kelihatan, tapi dirimu statusnya adalah hadas. Termasuk orang yang baru kencing, itu ada kotor yang kelihatan dan ada kotor yang tidak kelihatan. Yang kelihatannya berarti berupa air itu. Maka setelah pipis harus dihati-hati, sisanya yang masih nempel harus diistinjai namanya. Istinja bahasa kita cebok. Karena dalam rangka untuk membersihkan air seninya, air kencing. Tapi setelah ini dibersihkan istinja, statusmu masih kotor karena masih hadas. Hadas gara-gara itu disebut hadas kecil, karena membersihkannya cuma dengan wudhu. Jadi orang yang pipis itu walaupun sudah cebok, top statusnya masih kotor, belum suci. Kalau pengen suci berarti harus wudhu sekalian. Lah kalau junub disebut hadas besar, karena cara membersihkannya tidak cukup dengan wudhu, tapi dengan mandi besar. Maksudnya mandi besar, ya memang seluruhnya, tidak hanya formal ini basah-basah, harus keramas juga seluruh merata. Nah nanti berikutnya kalau dilanjutkan masih ada kotor-kotor yang tidak kelihatan yang ada di hati. Kotor apa itu? Kotor misalnya ragu terhadap akhirat, syirik, menyekutukan Allah. Itu harus dibersihkan dengan akidah tauhid namanya. Tapi juga ada kotoran yang berupa penyakit-penyakit hati. Kayak apa misalnya? Iri, dengki, ujub. Ujub itu kagum dengan dirinya, merasa hebat, ngeremeh yang lain, itu namanya ujub. Selanjutnya takabur, selanjutnya pamer, selanjutnya dendam, sana-sana itu. Selanjutnya males. Nah, itu disebut adalah sifat-sifat atau kotor-kotor yang ada di hati. Kalau itu penyelesaiannya adalah tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafsi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya. Nah, yang kita bahas di sini adalah kotor, najis dan kotor hadas, karena di fikih. Dalam seruan ayatnya diantaranya kalau kita simak pelan-pelan, yaitu di surat Al-Muddatsir ayat 4, di mana Allah Ta'ala perintahkan, qala Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya kau sucikan. Namanya pakaian ya baju, celana, jubah, sarung, peci, termasuk kaos, termasuk sempak. Nah kalau sempaknya kena najis digunakan untuk sholat, ya enggak sah karena dia masih bawa najis.
Maka ini usahakan yang kita kenakan adalah betul-betul yang bersih alias suci. Maka biasakan ini. Lah kalau teruskan, kalau seandainya pembahasannya tidak hanya berhenti di fikih, maka ternyata pakaian kita itu tidak hanya yang berwujud ini aja. Gelar juga pakaian, status, jabatan, pakaian juga. Maka kalau menurut pesan ayat ini, sucikan gelarmu, sarjanamu betul-betul apa enggak, begitu. Ini termasuk jabatan juga begitu. Untuk meraih jabatan itu harus yang benar, yang bersih, jangan sampai yang kotor. Dapat rapotmu, dapat ijazahmu juga harus ditempuh yang bersih, biar kesininya nanti itu juga bersih, panennya ininya harus begitu. Maka ini juga harus diajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Ketika belajar, kok ada ujian, ada soal, kerjakan dengan jujur. Jangan cuma ngejar nilai, ngejar prestasi, ngejar apa itu namanya, ranking. Cuma ternyata rankingnya ditempuh dengan curang, nyontek. Sebab kalau nyontek pada waktu itu dapat ijazah digunakan untuk ngelamar, ini nanti akan ngotori terus ke bawah terus. Maka usahakan dilatih betul. Cuma kita juga memaklumi bahwa kita itu manusia, tidak malaikat. Cuma kalau nyadari bahwa ada seruan ini, seandainya nyonteknya ya nyontek yang agak wajar. Bapak-bapak pernah pada sekolah? Nah ya, termasuk pelaku yang agak nyontek juga. Ketika rumus matematika itu suabet disuruh numpang di sini, maka sempat nulis di sini. Ketika melihat pengawasnya telinga-telinga nggak ada, wah, gitu. Tapi lumayan ini masih mungkin dimaklumi karena yang dicontek adalah rumusnya. Padahal rumus ini digunakan untuk ini. Lah kalau salah atau kotor yang seperti ini, moga-moga diistighfari akan bersih, ditobati akan bersih, karena Allah janji begitu. Cuma namanya tobat ya harus nyesel begitu. Kenapa begitu? Berjanji tidak ngulangi. Ketika S1 karena sudah sadar, sudah ngaji wathiyabaka fatahhir, maka harus yang jujur. Ada pengawas maupun tidak ada, sesuai dengan kemampuannya. Kok nilainya B+, semoga berkah. Begitu. Termasuk juga begitu. Jabatan, pekerjaan dan sebagainya. Ayat berikutnya. Wa qala ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ditegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai. Kalau mencintai berarti ridho, meridhoi. Kalau sudah ridho, merahmati, menyayangi, mengasihi. Akan begitu terus nanti lanjutannya. Siapa yang disayangi Allah, yang diridhoi? At-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Berarti orang-orang yang berusaha membersihkan kotor-kotor dosanya. Kalau bahasa fikihnya berarti najis kelakuannya, tidak najis wujud ini tidak, tapi najis dan kotor kelakuannya. Ya macam-macam namanya kelakuan, zalim, nipu, selingkuh dikit-dikit, makan uang haram, subhat.
Itu kok ditobati maka akan jadi bersih. Dulu pas sekolah pulang-pulang sempat ngelempar mangga, fluing, nggak izin, nggak apa, habis 3, maka itu adalah kotor kelakuanmu. Berhubung sudah nyadar baru belakangan, maka sesali. Namanya tobat itu nyesel. Namanya tobat berjanji tidak ngulangi. Masa udah sepuh-sepuh, usianya udah lansia, lihat mangga masih ngiler, lempar. Nah, nanti ini kejeklok malah nggak impas. Kalau kepengen mangga, bilang anaknya, mantunya, "Le, saya kok lagi nyidam mangga, belikan ya." Itu. Atau celingak-celingok nggak punya mantu, mantunya jauh, bilang DKM Al-Muhajirin, insyaallah gitu. Insyaallah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka hendaknya kondisi bersuci ini tidak dalam rangka untuk pas langsung sholat aja. Walaupun nggak dipakai untuk sholat, maka usahakan kita dalam keadaan suci. Biar apa? Biar innallaha yuhibbu. Saking kepengennya agar Allah mencintai dirinya. Jadi misalnya habis sholat ini kok sempat buang air, maka wudhu lanjutkan. Habis bubaran sholat isya, pulang-pulang terus pipis, maka ketika pipis jangan cuma istinjaknya saja, karena kalau sudah istinja memang sudah tidak najis, tapi statusnya masih hadas. Maka kalau kepengen mendapatkan cintanya Allah, setelah pipis selain istinja lanjut wudhu. Nah itu kalau seandainya sepanjang umur hidup kita kok dilakukan suci begitu, berarti selama itu Allah ridha. Bahkan kehitungnya adalah statusnya ibadah. Kalau ibadah berarti pahala. Makanya luar biasa ini, luar biasa. Jadi kita itu untuk wudhu, kita istinja, kita mandi dan sebagainya, tidak dalam rangka untuk sholat saja, tapi dalam rangka untuk ngejar ridho dan rahmat Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengahnya iman. Kok sampai dibilang setengah iman? Sebab hampir-hampir amal-amal soleh itu bisanya sah itu kalau dibarengi dengan suci. Sholat walaupun bolak-balik, walaupun tekun rajin, kalau tidak kondisi suci ya nggak sah. Nanti kalau diteruskan haji, tawaf, sa'i, ya untuk sah. Bahkan baca Quran sebaiknya juga dalam keadaan suci. Zikir mestinya juga dalam keadaan suci. Walaupun kalau soal zikir di luar sholat, seandainya kita tasbih subhanallah, subhanallah, atau agak lengkap sedikit subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya sudah jadi sah. Cuma hitungannya orang yang bertasbih dengan tidak suci dengan yang suci, tentu hitungannya akan beda. Hitungan hisab dan hitungan balasannya. Baca Quran termasuk. Apalagi misalnya bengongnya orang yang kondisi suci dengan bengongnya orang yang tidak suci, ya beda. Lah keteruskan, tidurnya orang yang lagi hadas dengan tidurnya orang yang wudhu dulu, ya beda juga. Oleh karena itu memang betul, kalau ingin mendapatkan ridho dan cintanya Allah, maka usahakan kita dalam keadaan suci. Nah ini kalau dibiasakan, semoga nanti karena kita tidak tahu ajal dan umur, kok pas lagi dipanggil Allah, semoga dalam keadaan suci. Wah itu gini juga itu.
maka usahakan. Terutama kita sangat bersyukur alat untuk mensucikan sangat tersedia, apalagi air. Makanya pembahasan berikutnya adalah al-miyahu wa aqsamuha, macam-macam air. Kenapa yang dibahas kok air? Iya, karena air ini adalah alat untuk bersuci. Kalau seandainya dirimu tadi itu hadas najis, maka harus ada alat yang bisa mensucikan, yaitu air. Dirimu dalam keadaan hadas karena habis buang angin, maka agar statusmu jadi suci, menggunakan air. Lah, air apa yang harus digunakan? Ternyata macam-macam air itu ada 4 kalau di sini kategorinya. Satu adalah al-ma'ul mutlaku, air mutlak. Mutlak ya air yang memang disebut air, tidak ada embel-embelnya. Beda kalau yang dijual satu gininya itu 10.000, itu namanya air kelapa, beda lagi. Bahkan kalau ada nama khusus itu malah degan, dudoh, kelopo. Jadi orang nyebutnya sudah tidak air. Nah, ada air yang ditaruh botol kaca, warnanya tidak jernih begini, itu pun walaupun benda cair, orang nyebutnya tidak air, tapi orang sudah nyebutnya sirup, begitu. Ada juga air tapi dicampur dengan pisang, dengan singkong, dengan apa itu yang biasanya digunakan untuk buka puasa, namanya kolak. Lah ini ada air, ada cendolnya, ada caunya, sudah disebut dawet dan sebagainya. Maka itu bukan air, yang air namanya air mutlak. Lah kalau itu dalam fikih-fikih yang lain disebut ma'un tahurun. Tahurun itulah suci, mensucikan. Maksudnya suci, nah ini disebutkan ai annahu tahirun fi nafsihi, dalam dirinya suci. Lah kalau suci dibuat ini boleh. Air kolak, dawet termasuk suci, tapi tidak bisa mensucikan. Jadi bapak-bapak habis terus kemudian ceboknya kok pakai dawet, nggak bisa suci. Pakai kolak pliket semuanya. Tapi namanya ada orang iseng, kelebihan duit misalnya, jadi istinjaknya pakai sirup gitu. Ya, udah pliket, nanti akan dikeroyok semut ya. Maka yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah al-ma'ul mutlaku. Dalam fikih-fikih yang disebut air suci, mensucikan. Apa saja air suci yang mensucikan itu? Satu adalah ma'ul matori, air hujan. Jadi seandainya nanti kejadian, nanti biasanya kemarau berkepanjangan, paceklik, terus kekeringan, terus alhamdulillah ada seruan untuk sholat istisqa, alhamdulillah kok keijabah, langsung turun hujan. Maka di sela-sela itu langsung raup misalnya, sudah wudhu itu. Nah dulu bapak-bapak mungkin ngalami pas pada aksi apa itu dulu 212, ini termasuk pelopor juga ketemu dulu. Di saat orang segitu banyaknya fasilitas toilet dan sebagainya terbatas, kok Allah kirimkan air luar biasa, air hujan, sehingga pada waktu itu namanya air hujan. Wasalji, dan air salju.
Biasanya di pegunungan yang tinggi. Dulu ketika saya kuliah di Pakistan ada namanya Muri. Muri itu di Lahore provinsinya. Jauh. Dulu malah teman saya yang berjalan itu putranya Pak Didin Hafifuddin, namanya Syauqi Beg. Orang memanggilnya Ki Beg. Sekarang sudah menjadi guru besar. Berarti Profesor Dr. Syauqi Beg. Dulu malah lempar-lemparan. Jadi ada mana itu salju di kepal-kepal ini lempar biar gitu. Lah bagi bapak-bapak yang belum pernah melihat itu hampir kayak persis kita waktu kecil ada es yang dipasrah begini. Nah itu es yang di ini mau nyontoin namanya. Nah, es yang di srek terus sampai di ini. Nah, sama berarti usianya di era itu. Jadi ketika sudah numpuk begini terus dikasih, nah, terus di stres begini, wah, itu segernya luar biasa pada. Nah mungkin ketika kita rilah begitu, mestinya dari rumah sangu sirup. Jadi pas ada salju nanti dipres kasih, nggak usah repot-repot gini. Nah, biasanya di Eropa di anu banyak juga nggak tahu kalau di sini karena saya hampir nggak pernah naik gunung yang tinggi-tinggi, cuma main di puncak 2 itu belum ada. Kalau itu mungkin ada embun. Pernah saya di Masjid Ta'awun itu juga apa itu namanya, embun gelap. Yang ketiga adalah wal barodi, air embun. Nah, biasanya di pagi hari ini karena uap dan sebagainya sehingga rumput-rumput ini. Jadi kalau seandainya bapak-bapak pas jogging kebelet pipis terus nggak sangu air pas pipis terus di sini ada rumput-rumput sit atau dioset-oset saru juga. Tapi caranya agar itu cuma untuk membersihkan, maka jangan sampai dari awal langsung dioset, mestinya dilap tisu dulu. Makanya kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tisu belum populer, maka dengan batu dulu disapu. Tinggal itu cuma akhirnya, terakhirnya. Kalau bahasa kita mungkin bilasannya. Gitu. Lah kita harus sangat bersyukur. Kalau teruskan ini masuk di nomor berapa nanti itu? Mestinya kalau diteruskan ada ma'ul bi'ri, air sumur, air sumber. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa kita dianugerahi Allah negeri yang airnya berlimpah. Maka kita kalau tidak kebangetan kitanya. Ini sejati keramat ini. Itu tiap harinya mungkin entah berapa liter airnya Allah itu. Jangankan orang segini, cuma satu orang aja udah ngabisin berapa. Makanya kalau dikeker peralon-peralon di sini tuh lebih lagi cara ngambil airnya cuma cepat, nggak kayak kita dulu. Yuk. Jadi kalau diperintahkan untuk bersuci ya harus lebih giat lagi gitu. Jangan males-malesan. Jadi setelah pipis jangan sampai cuma dipereti air banyak. Dari mana dalilnya banyak ini? Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'a. Jadi fungsinya air hujan itu tidak hanya untuk nyirami tumbuh-tumbuhan, tanduran, petani, irigasi dan sebagainya. Bahkan di ayat ini malah lebih ditekankan dalam rangka untuk liyutahhirakum bihi, supaya dia Allah mensucikan kalian bihi dengan air yang diturunkan dari langit itu. Wa qaulu ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Malah ini lebih lugas lagi. Maksudnya tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan.
Jadi kalau bapak-bapak misalnya pas air hujan langsung seruput, ya, ya suci. Ya. Seruput maksudnya diminum. Nomor 2, ma'ul bahri, air laut. Kalau air laut berapa liter itu? Seandainya kekurangan. Cuma dibalik pendekatan fikih ini, tampaknya kalau kita angen-angen tadabburi, maka mestinya pengikut-pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena air laut itu asin dan kalau dipakai mungkin akan garamen, maka karena ini potensi untuk bersuci, maka harus gimana itu agar air laut itu bisa digunakan untuk wudhu dengan normal. Nah, sebagainya. Berarti kita ini secara tidak langsung disuruh belajar agar mendesain itu gimana. Maka mestinya penemunya adalah yang mempelopori, mestinya ada orang Islam mestinya. Kalau melihat seruan-seruan seperti ini, maka kalau sekiranya anak-anak kita kok belajar untuk sains dan sebagainya, didukung. Karena tidak harus putra-putra kita, putra-putra Islam itu yang diajari tahsin aja, Quran aja, Quran secara bacaan lah ya, tapi juga harus dipelajari Quran secara seruan ini ditindaklanjuti. Maka harus ada yang insinyur. Cuma harus dipertegas, insinyur apa DRS, itu yang harus agak sebab nanti kalau dirimu insinyur suruh nyuling air gak bisa, ya repot juga. Jadi pastikan dirimu dulu biar orang mempercayakan dirimu itu pas. Oh kalau DRS berarti suruh ini aja, termasuk dirimu tuh ustadz apa enggak. Sebab suatu saat suruh doa, dapat disuruh doa yang kau baca malah Undang-Undang Dasar 45, ya enggak nyambung, beda. Pas upacara maka karena dirimu ustadz yang baca Pancasila, yang baca Undang Dasar, yang lain dirimu nanti bagian doa aja. Sebab kalau dirimu baca Undang-Undang Dasar 45 kurang gagah, kurang lantang gitu. Nomor 3, ma'u zamzama, air zam-zam. Wah kalau ini udah jelas. Cuma kalau kita pelajari ini juga satu kemukjizatan yang luar biasa. Air zam-zam itu disedot berapa orang juta. Nah, lihat aja. Dari tahun kapan dan sebagainya. Bahkan itu dengan mesin kayak apa itu. Itu bapak-bapak kalau pelajari juga termasuk kemukjizatannya. Karena orang-orang barat barangkali tidak percaya dengan ini, maka kepengen membersihkan itu ketika dikeduk aja apa enggak asat-asat istilahnya, enggak asat itu Pak ya, enggak habis zam-zam. Karena dalilnya nih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajlin mimma zam-zama fa syaraba minhu wa tawaddu'a. Nomor 4, al-ma'ul mutaghayyiru bitulil muksi au bisababi makrihi au bi mukhalatati ma yanfakkum anhu ghaliban katohlabi wa waraqis syajari fa inna isma'al mutlaqi yatanawalu bittifaqil ulama. Jadi ada air dengan segala statusnya, wong itu udah air comberan campur air apa namanya banjir, tambah got. Cuma ketika sudah di danau yang tadinya butek waruh dan sebagainya, setelah lama-lama entah berapa dengan kondisi alam dan sebagainya terus ngendap jadi kinclong bersih. Maka air yang tadinya enggak karuan itu bisa jadi tadi itu bercampur dengan pipis juga, bercampur dengan juga dan sebagainya. Maka kalau itu disebutnya ini sudah air mutlak namanya. Maka itu juga diberikan untuk mensucikan. Nomor 2, al-ma'ul musta'malu, air musta'mal. Musta'mal itu adalah yang pernah dipakai.
Maka istilah mustakmal itu tidak hanya air aja. Saya baru ngeh itu ketika dulu petugas haji, alhamdulillah itu seumur-umur jadi mahasiswa bertahun-tahun di Mesir. Yang lain-lain udah pada pegang HP, HP-nya pada itu yang tebel itu, yang Nokia. Yang kalau nulis itu setiap tombolnya tertulis 3 huruf, ya mana? Jadi kalau pas nulis A ya enak tinggal pencet gini. Tapi kalau B klik-klik baru B. Kalau C klik-klik C. Kalau D geser sebelahnya, klik 1. Yang lain-lain bawa itu gagah-gagah, warnanya masih hitam semuanya. Kita belum punya. Alhamdulillah pada suatu saat Allah qadarallah perkenanan untuk bisa berangkat haji. Dapat sangu, keberung besang, saking ngilernya kepengen punya HP, beli HP. Lah oleh penjualnya di Jeddah pada waktu itu nawarin jadid mustakmal, yang baru atau yang second. Nah, mustakmal itu ternyata second. Kenapa? Karena sudah pernah kepake. Lah terus pikir saya agak nakal sedikit. Berarti kalau manusia pernah kepake berarti mustakmal juga. Jadi mohon maaf ini bahasanya, perempuan yang janda pernah dipakai orang berarti namanya mustakmal. Bapak-bapak duda berarti mustakmal. Gitu namanya. Istilah mustakmal ini. Jadi mustakmal itu pernah kepake. Lah ini maksudnya kepake adalah wa huwa al munfasilu min a'dha'il mutawaddi wal mughtasili. Yaitu air-air yang lepas setelah digunakan untuk menghilangkan hadas wudu. Jadi misalnya bapak-bapak karena saking terbatas habis ini terus air bercucuran ini namanya mustakmal. Lah orang mengatakan karena mustakmal dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi setelah digunakan wudhu kok kemudian direbus buat wedang kopi, ya glok-glok aja gitu istilahnya. Boleh. Mana tadi ya? I'tibaran bil asli haitsu kana tahuran dan seterusnya. Bahkan ini bisa jadi namanya khilafiyah. Bisa jadi malah sampai derajat mutahhir, bisa mensucikan. Karena Rasulullah SAW pernah lakukan ini dalam satu hadis. Hadis mana ini? Li haditsin di atas nomor 3 sedikit ya. Wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'in fi yadayhi. Ternyata Rasulullah SAW memakai untuk ngusap rambut kepalanya habis bekas dari membasuh tangannya. Berarti karena bekas basuh tangan namanya mustakmal. Tapi walaupun mustakmal dipakai untuk ngusap rambut. Karena berdasarkan ini maka bisa mensucikan ternyata. Tapi kalau fikih-fikih klasik namanya mustakmal itu sampai batas suci saja. Nomor 3, al-ma'ut tahiru ghairul mutahhir. Ada kategori nomor 3, airnya suci tapi ternyata tidak bisa mensucikan. Apa itu? Al-ma'ul ladzi khalatahu tahirun. Air yang bercampur dengan barang yang suci. Cuma gara-gara campuran itu air tadi tidak dinamakan mutlak lagi, geser statusnya. Air dikasih kopi jadi wedang kopi, air dikasih santan maka jadi kolak, air dikasih cendol dan sebagainya jadi dawet. Termasuk ini kasobuni kayak sabun, wazzafaroni, wadaki dan selanjutnya. Jadi itu adalah, maka kalau kepengen wudhu jangan sampai
apa namanya, buih-buih kemudian dibuat untuk wudhu, karena itu namanya air suci dan tidak mensucikan, nanti jadinya air sabun. Apalagi ditambah wadhakiki dan gelepung. Nah kalau air dikasih gelepung nanti jadi adonan roti, kalau seandainya itu dipanggang nanti akan mengembang jadi roti. Ya, udah saya. Nomor 4 adalah al-ma'ul ladzi laqadu an-najasatu. Kalau yang nomor 4 adalah air mutanajjis. Yang namanya jelas-jelas air tersebut bercampur dengan barang najis. Jadi air di sini segelas terus cemplungin bangkai, ada cicak di situ, plek mati 5. Lah ini kok jangankan untuk wudhu, kau minum aja juga enggak halal, najis. Jadi kalau najis tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak boleh diminum karena tidak suci. Oleh kita hadirin yang mulia, ini pembagian fikihnya, tapi yang penting tadi seruan moralnya adalah usahakan kita dalam selama hidup ini semoga dalam keadaan suci, karena suci itu tidak kok dalam rangka untuk digunakan sholat saja, tapi dalam rangka untuk meraih keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga bisa kita jaga sehingga betul-betul kapanpun kita dipanggil Allah semoga dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.